Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Satu Pagi. Ini ada seorang pria ya asal Blora yang mendirikan komunitas Kampung Dongeng. Nah, tak hanya memberikan nilai positif, komunitas yang ia buat juga dibuat untuk membangun wisata imajinatif bagi anak-anak. Bencana tak jarang menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tak terkecuali bagi anak-anak yang menjadi korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengatasi trauma ini, banyak relawan yang datang berkunjung. Kemudian mereka mengadakan berbagai kegiatan di pengungsian untuk menghibur. Sebut saja Awam Prakoso. Dia dikenal sebagai pendongeng dan pemerhati anak berkebangsaan Indonesia. Pria kelahiran Blora ini sangat mencintai seni peran. Awalnya, Awam hanya menyaksikan tokoh mendongeng saja. Kemudian ia memantapkan diri dan tertarik mendongeng berkeliling ke berbagai daerah pada tahun 1999 dan komunitas Kampung Dongeng dibantu sejumlah relawan. Hingga kini ada ribuan relawan yang sudah terlibat. Ratusan pendongeng kini sudah tersebar di Indonesia. Ia juga memiliki mimpi agar pendongeng profesional bisa berkembang hingga menjangkau seluruh pelosok wilayah Indonesia. Menurut Awan, kegiatan mendongeng yang dilakukan bukan sekedar menghibur dan mengatasi trauma saja, tapi bisa meningkatkan kecerdasan dan kreativitas anak. Awan kini sudah memiliki segudang prestasi. Berkat kegigihannya, ia berhasil meraih anugerah Tokoh Perlindungan Anak Inovatif KPAI, Tokoh Muda Pemerhati Anak, peraih rekor muri dunia Indonesia mendongeng nonstop terlama 8 jam lebih, penghargaan bersama 19 tokoh motivator dan inspirator diberikan oleh Ketua MPR RI dan masih banyak lagi. Ya, pemirsa, untuk mengetahui nih ya, kegiatan mendongeng ini kita sudah terhubung langsung dengan penggagas komunitas Kampung Dongeng. Ada Mas Awam Prakoso sudah bersama dengan kita. Selamat pagi, Mas Awam. Selamat pagi, senang sekali bisa bergabung. Senang sekali, saya juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya juga merasa senang ya Mas Awam, karena saya pagi ini bisa berdongeng dengan Mas Awam dengan segudang prestasinya di bidang mendongeng. Luar biasa. Ini saya bacakan dulu ya beberapa prestasi dari Mas Awam. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi saya pengen bilang lagi nih, karena Mas Awam ini mendapatkan anugerah Tokoh Perlindungan Anak Inovatif KPAI, kemudian juga sempat mendongeng nonstop selama 8 jam. Saya nggak kebayang sih nonstop 8 jam tuh kayak gimana. Tapi Mas Awam bisa ceritain ya, sebenarnya di awal mula ini sampai kemudian tertarik nih mendongeng. Seperti apa, Mas? Ya, jadi sebenarnya ini karena keresahan aja sih ya. Hadir keresahan yang dulu saya itu kan tenaga kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana alam di Indonesia ini, saya langsung terjun sebagai relawan atau volunteer. Dulu di tahun-tahun sebelum tahun 2000-an lah itu, saya yang penting bisa mendompleng siapa aja untuk menghibur anak-anak. Nah, jadi ketika itu saya merasa bahwa kehadiran anak-anak di bencana itu selalu terbawa dalam mimpi saya, terbawa dalam saat saya itu bekerja di perusahaan saya. Kemudian akhirnya saya merasa bahwa oh kayaknya hari-hari saya nggak bisa terlepas dari anak-anak gitu. Ya sudahlah, akhirnya di rumah saya sebidang tanah kecil saya kemudian rapikan dan disitulah saya buat panggung cerita. Dan awal mula di tahun 99 itulah saya tertarik dengan dunia anak dan dunia dongeng gitu. Berarti bisa saya sebut kalau Mas Awam ini memang dari awalnya saja ini udah suka anak-anak ya, berarti ya. Iya, betul. Oke, Mas Awam ini kan berarti artinya punya komunitas, Mas ya? Betul. Punya komunitas Komunitasnya mendongeng. betul, Kampung Dongeng. Jadi berjalannya waktu dari mulai tahun 99 itu akhirnya saya merasa nggak bisa sendiri. Di tahun 2009 akhirnya saya mengajak beberapa rekan-rekan saya untuk bisa membuat hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nah, ini ternyata tidak hanya di Ciputat, Tangerang saja, Tangerang Selatan saja ya. Dari berbagai daerah seluruh Indonesia ternyata tertarik dan mereka terinspirasi untuk mendirikan juga gitu. Jadi anggota relawannya udah berapa nih, Mas? Sekarang sih sudah tercatat hampir 2000-an ya untuk relawan, tetapi untuk pendongeng profesionalnya antara 200 sampai 250-an lah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, jadi proses untuk merekrut atau mungkin ada relawan yang kemudian mengetahui Mas Awam terus bilang, oh saya mau jadi relawan nih, jadi bisa langsung bergabung, atau gimana nih prosesnya? Nah, jadi kita ada kelas-kelas. Pertama itu biasanya kita adakan workshop di tempat kami. Kami kan ada saung lah ya, seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian berlanjut di kelas kedua yaitu kelas mentoring. Kemudian berlanjut lagi ada namanya kemah dongeng, itu perkemahan seperti jambore gitu. Nah, akhirnya di pertemuan yang selanjutnya di kemah dongeng itulah mereka akan kita tawarin apakah nanti akan membangun komunitas sendiri atau berdikari atau mandiri atau mau bergabung. Nah, kalau bergabung kami kan sudah punya sistemnya, ada anggaran dasar rumah tangga, kemudian kita punya SOP, kemudian punya pedoman, punya materi-materi baik dari mulailah cerita-cerita, kurikulumnya dan seterusnya. Nah, akhirnya di situ banyak sekali yang mau bergabung. Nah, kalau sudah bergabung ada khusus pelatihan volunteernya dan itu kita adakan setiap tahun itu 2 sampai 3 kali gitu. Mas Awam, ini saya ingin menanyakan, ini sebenarnya pertanyaan saya ingin tahu aja nih ya. Karena kan dongeng itu biasanya identik dengan anak-anak, Mas ya. Tapi kalau sepanjang Mas Awam melakukan aktivitas mendongeng ini, banyak nggak sih kemudian yang orang dewasa gitu ya, kemudian tertarik juga nih mendengarkan dongeng? Ya, saya sebut tapi tidak banyak ya pendongeng yang bisa juga hadir sebagai seorang storyteller untuk orang dewasa atau penonton umum. Tetapi dalam keseharian saya memang mendongeng tidak hanya untuk anak-anak, mendongeng juga untuk dewasa. Satu bulan bisa lebih dari 5 sampai 6 jadwal saya juga untuk diundang berbagai perusahaan, lembaga, itu mendongengnya bukan cuma untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa juga. Seperti itu. Jadi memang ini sangat fleksibel, dan apalagi dongeng itu kan terkait dengan tema ya. Kalau sudah tema diinginkan apa, biasanya kita itu untuk melakukan pencitraan atau branding itu dengan storytelling itu sangat mengena sekali. Gitu. Mas Awam, tapi sebenarnya dampak mendongeng gitu ya, kalau kita bicara soal dampak mendongeng bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Sebetulnya apa sih dampaknya? Ya, jadi ini adalah merupakan satu alur cerita yang ketika disampaikan itu terasa orang tidak digurui itu. Artinya dari kisah-kisah itu kan sebetulnya mengandung hikmah ya. Dengan sendirinya orang relate atau terwakili, itu yang pertama. Yang kedua, dari dongeng itu penyampaiannya itu jenaka, kemudian juga lucu gitu, terus menyenangkan, menggembirakan. Ini yang kemudian membuat orang tertarik dengan sisi dongeng ini. Artinya berdampak, mereka itu mudah sekali untuk menyenangi dari media tutur ini. Yang ketiga, banyak yang kemudian memiliki dampak mengikuti apa-apa yang terjadi dalam sebuah penokohan dalam dongeng yang disampaikan itu. Jadi memang ini sangat-sangat luar biasa dampaknya sih. Seperti kalau saya ungkapkan gini, seperti makanan itu kan ibarat makanan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga harus menyehatkan. Nah, demikian juga dengan dongeng, tidak hanya sekedar menghibur tetapi di dalamnya memuat pesan-pesan yang bernilai atau bermakna. Gitu. Oke, karena dongeng itu juga penting untuk orang dewasa, jadi nanti di akhir segmen saya akan berikan kesempatan Mas Awam untuk berdongeng juga untuk saya dan juga untuk pemirsa. Tapi berbicara soal ini ya Mas ya, biasanya kan kalau kita bicara soal dongeng, identiknya tuh dengan orang tua yang mendongeng mengiringi anak tidur gitu ya. Nah, ini seberapa penting sih sebetulnya kemudian mendongeng ini dilakukan pada saat anak akan tidur begitu? Ini penting nggak sih seperti, atau mungkin ada waktu-waktunya nggak sih? Ya, ada prime time atau waktu-waktu yang khusus memang sangat bagus ya. Itu diantaranya yang pertama adalah saat menjelang tidur. Artinya di sini orang tua bisa melakukan bonding atau kedekatan, mengeratkan hubungan itu melalui dongeng itu. Nah, kenapa? Karena ketika anak sudah leyeh-leyeh lah istilah orang Jawa itu, jadi sedang santai, tidak sedang memikirkan apapun, menjelang tidur itu mereka lebih mudah menerima, lebih mudah mereka mengambil value yang ada di dalam cerita itu. Dan di sini juga ceritanya jangan sampai ceritanya membangkitkan gerakan-gerakan yang berlebihan gitu, karena menjelang tidur nanti anak malah nggak mau tidur gitu. Nah, kemudian yang kedua ada waktu di kendaraan, misalkan dalam perjalanan ini juga orang tua juga waktu yang cukup baik sambil perjalanan itu bercerita.
Kemudian di saat sedang makan, misalkan anak kecil yang sedang mau disuapin sambil bercerita. Jadi tiga tiga apa, waktu itu yang saya pikir merupakan waktu yang cukup baik. Tetapi tetap saja, anak akan siap mendengarkan dongeng manakala mereka juga, menyetujui atau mereka siap gitu ya. Jangan melakukan aktivitas lain kemudian dipaksa seperti itu. Mhm. Tapi, seperti yang tadi Mbak Patricia sampaikan bahwa ya mendongeng pas sekali bagi orang tua ketika menjelang tidur. Mhm, oke. Mas Awam kemudian kalau misalnya Mas Awam sebutkan bahwa mendongeng itu penting sekali, khususnya juga buat anak-anak gitu ya. Tapi sejauh ini selama komunitas Kampung Dongeng dibangun, sama Mas Awam, peran pemerintah sendiri seperti apa nih? Seberapa Oh, besar bagus sekali kemudian ini ini. mendukung? Ya sebetulnya, saya katakan bagus karena, saat ini, khususnya pandemi kemarin itu, Mhm. pemerintah memang hadir, mereka memberikan banyak sekali peluang-peluang gitu ya kepada teman-teman. Tapi hanya saja belum merata ke seluruh daerah. Jadi Mmm. gini, Kampung Dongeng itu saat ini ada di lebih dari 200 titik di seluruh Indonesia. Tidak semua daerah gitu ya, tidak semua daerah itu bisa, menikmati, kemitraan dengan pemerintah setempat. Nah, sehingga ini masih diperlukan, dukungan atau support saya selaku, ketua di pusat ini untuk memberikan support kepada mereka. Nah, tetapi, saya berharap, mudah-mudahan pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu bisa memberikan satu apresiasi kepada teman-teman yang bergeraknya sangat luar biasa, masif dan kemudian akar rumput. Mereka mampu menyeberangin, sungai-sungai untuk hanya berjumpa dengan anak-anak, untuk bagaimana sungai itu tidak dicemari, mereka memberikan, dongeng-dongeng untuk anak-anak itu, misalkan hutan juga harus dijaga dan seterusnya. Itu dari mulai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ya, NTT, NTB, kami hadir untuk mereka semua gitu. Jadi berharap mudah-mudahan sih kemitraan ini bisa tidak hanya di pusat tetapi juga bisa di berbagai daerah, begitu. Oke, amin. Kita aminkan itu. Artinya kan memang Amin. pemerintah sebenarnya sudah memberikan support bantuan gitu ya, memberikan dukungan begitu. Tapi memang butuh beberapa hal yang kemudian harus dioptimalkan gitu ya dalam hal memberikan bantu atau support kepada mereka yang senang mendongeng. Nah, terakhir Mas Awam, saya lihat kan tadi sudah banyak prestasi-prestasinya ya Mas Awam ya. Saya pikir juga dan saya berasumsi bahwa kemudian Mas Awam dan teman-teman yang ada di komunitas Mas Awam bangun ini benar-benar sudah memberikan kontribusi aktif begitu bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak. Nah, mimpi apa lagi nih yang ingin diwujud Mas Awam dan juga teman-teman? Ya, kami dari Kampung Dongeng tentu saja terus berharap bahwa ini akan menjadi satu, dorongan kepada orang tua. Karena orang tua adalah pendongeng yang terbaik. Mereka sering bercerita kepada anak, tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah mendongeng. Komunikasi, bercerita, keseharian itu juga sebetulnya salah satu, kegiatan aktif dalam mendongeng. Nah, sehingga harapan kami orang tua bisa kembali untuk, menyadari betapa pentingnya mendongeng untuk anak-anak. Yang kedua, kami ingin menghadirkan kampung dongeng di 1.000 titik yang insya Allah nanti 2024 ya, kita bisa penuhi target itu dan insya Allah 1 juta pendongeng untuk Indonesia. Amin, 1 juta pendongeng dari Indonesia kita aminkan itu. Dan Mas Awam seperti saya katakan tadi ya sebelumnya, bahwa saya juga mau nih dengar, boleh nggak kan? Saya kan juga bukan cuma anak-anak ya, tapi juga buat orang dewasa ya. Jadi saya akan berikan kesempatan untuk Mas Awam mendongeng nih, biar semua pemirsa juga mendengarkan. Kurang lebih kita punya waktu sekitar 1 menit gitu Mas Awam, saya akan berikan waktu, silahkan. Pagi hari ada seekor semut kecil membuka tempat tinggalnya, pintunya dibuka. Aku akan mencari makan. Tapi semut itu hanya ingin mencari makan sendiri, sementara teman-temannya sudah berbaris ingin mencari makan bersama. Semut kemudian mencari makan sendiri, tapi ketika dia melihat sebuah roti yang sangat besar, dia ingin mengangkatnya dan tidak mengajak teman-temannya. Aku harus mengangkatnya sendiri, karena kalau nanti ada teman-teman yang lain, aku nanti tidak kebagian. Aku angkat sekarang. Ketika roti itu diangkatnya, karena rotinya besar, lebih besar dari badannya, kemudian roti itu menindih badannya. Aduh, sakit sekali.
Wow, semut itu lalu meminta pertolongan. Barisan semut teman-temannya akhirnya menolong, dan setelah itu mereka mengatakan, "Oh, kalau kita mencari makan dan mendapatkan makanan, sebaiknya kita sama-sama nikmati, jangan dimakan sendiri." Nah, itulah cerita si Mikmut, sang semut yang sudah menyadarinya. Begitu, Mbak. Oke, keren banget nih. Saya udah lama banget loh nggak dengerin dongeng loh ya. Ini setelah sekian lama saya dengerin dongeng lagi. Terima kasih banyak Mas Awam. Ini seperti Sama-sama. merecall memori saya pada saat kecil ya. Terima Ya, kasih Mas Awam. Senang sekali bisa terima kasih berbincang pagi kembali. ini. Kita berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan dongeng-dongeng yang lain. Dan kita aminkan semua Baik. harapan-harapan tadi Mas Awam dan juga kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih Mas Awam sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Pagi. Salam sehat.